Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang metode teknologi acceptance model TAM. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ramadanti Hanil Syalih Hamira, NIM 1900A1375. Yang kedua Renata Intan Krismayadi, NIM 1900A1376. Yang ketiga Risma Safitri, NIM 1900A1377. Yang keempat Risnawati, NIM 1900A1378. Yang kelima Robi Safatul Anam, NIM 1900A1379. Yang keenam Sherlin Arleta Tasyada, NIM 1900A1380. Yang ketujuh Sidik Nur Rozak, NIM 1900A1381. Pengertian teknologi acceptance model atau TAM. Teknologi acceptance model (TAM) merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan pertama kali oleh Fred Davis pada tahun 1986. TAM atau TAM merupakan hasil pengembangan dari Theory of Recent Action (TRA) yang lebih dahulu dikembangkan oleh Fishburne dan Austin pada tahun 1980. Jadi, TAM atau TAM merupakan pengembangan dari TRA atau TRA yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer saat itu. Kemudian, TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA. Dua konstruk utama ini adalah kegunaan persepsian atau perceived usefulness dan kemudahan penggunaan persepsian atau perceived ease of use. Keduanya mempunyai pengaruh ke niat perilaku atau behavioral intention. Pemakaian teknologi akan mempunyai niat menggunakan teknologi atau niat perilaku jika merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. Tujuan teknologi acceptance model atau TAM. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan atau akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya, dan perilaku, tujuan atau keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna atau user suatu sistem informasi. Kemudian ada manfaat dari teknologi acceptance model. Manfaat yang dirasa terhadap manfaat teknologi dapat diukur dari beberapa faktor sebagai berikut. 1. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan produktivitas pengguna. 2. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna. 3. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari teknologi acceptance model. Faktor penyebab dari pengalaman itu sebenarnya berkaitan erat dengan faktor kedua dari teknologi acceptance model, yaitu kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi. Menurut Wijaya pada tahun 2006, kemudahan yang dirasa dalam menggunakan teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada 3 faktor. Faktor pertama, berfokus pada teknologi itu sendiri, misalnya pengalaman pengguna terhadap penggunaan teknologi yang sejenis. Pengalaman baik pengguna akan teknologi sejenis tersebut akan mempengaruhi persepsi pengguna terhadap teknologi. Faktor kedua adalah reputasi akan teknologi tersebut yang diperoleh oleh pengguna. Reputasi yang baik yang didengar oleh pengguna akan mendorong keyakinan pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Demikian pula sebaliknya. Lalu faktor yang ketiga yang mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemudahan menggunakan teknologi adalah tersedianya mekanisme support yang handal. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 5 konstruk-konstruk di teknologi acceptance model atau TAM. TAM yang pertama belum dimodifikasi dan hanya menggunakan 5 konstruk utama, yaitu 1. Kegunaan perception of usefulness. Kegunaan perception
perception didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Sehingga dapat diartikan kegunaan perception merupakan suatu kepercayaan belief tentang proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna, maka dia akan menggunakannya. 2. Kemudahan penggunaan perception perceived as of use. Kemudahan penggunaan perception didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan terbebas dari usaha. Dapat diketahui bahwa konstruk kemudahan penggunaan perception ini juga merupakan suatu kepercayaan belief tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan, maka dia akan menggunakannya. 3. Sikap terhadap perilaku. Attitude towards behavior atau sikap menggunakan teknologi. Attitude towards using technology. Sikap terhadap perilaku didefinisikan oleh David et al. 1989 sebagai perasaan-perasaan positif dan negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Akan tetapi, beberapa penelitian yang menggunakan TAM tidak memasukkan konstruk sikap di dalam modelnya. 4. Nilai perilaku behavioral intention atau nilai perilaku menggunakan teknologi behavioral intention (OUS). Nilai perilaku adalah suatu keinginan niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku jika mempunyai keinginan atau niat untuk melakukannya. 5. Perilaku behavior atau penggunaan teknologi sesungguhnya. Actual technology use. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam konteks penggunaan teknologi sistem teknologi informasi. Perilaku adalah penggunaan sesungguhnya dari teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan teknologi acceptance model atau TAM. Kelebihan-kelebihan TAM adalah sebagai berikut. 1. TAM merupakan model perilaku yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi gagal diterapkan karena pemakaian tidak mempunyai niat untuk menggunakan. Yang kedua, TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat. Yang ketiga, TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik. Dan yang keempat, kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini merupakan parsimoni, yaitu model yang sederhana tetapi valid. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan teknologi acceptance model atau TAM. TAM juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, TAM hanya memberikan informasi atau hasil yang sangat umum saja tentang niat dan perilaku pemakai sistem dalam menerima sistem teknologi informasi. Yang kedua, perilaku pemakai sistem teknologi informasi di TAM tidak dikontrol dengan contoh perilaku yang membatasi niat perilaku seseorang. Yang ketiga, perilaku yang diukur dari TAM seharusnya adalah pemakaian atau penggunaan teknologi sesungguhnya. Yang keempat, penelitian TAM umumnya hanya menggunakan sebuah sistem informasi saja, seharusnya lebih dari satu. Yang kelima, beberapa penelitian TAM menggunakan subjek mahasiswa padahal seharusnya merefleksikan dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. Yang keenam, penelitian TAM hanya menggunakan subjek tunggal sejenis saja. Yang ketujuh, penelitian ini umumnya hanya melibatkan waktu satu periode tetapi banyak sampel individu. Yang kedelapan, penelitian TAM hanya menggunakan sebuah tugas saja. Yang kesembilan yang terakhir, penelitian TAM kurang dapat memperjelas hubungan variabel-variabel dalam model. Lalu kita lanjut ke contoh pertanyaan
pertanyaan pada kuesioner evaluasi rekam medis elektronik menggunakan metode teknologi acceptance model. Yang pertama, dari segi persepsi kemanfaatan, pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk kuesioner adalah: 1. Dengan menggunakan rekam medis elektronik, saya lebih mudah mengerjakan pekerjaan di rumah sakit. 2. Rekam medis elektronik memudahkan saya untuk mengontrol pekerjaan saya. 3. Menggunakan rekam medis elektronik meningkatkan kinerja pekerjaan saya. 4. Rekam medis elektronik membuat waktu saya bekerja menjadi lebih efektif. Lalu dari persepsi kemudahan penggunaan, pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan untuk kuesioner adalah: 1. Saya tidak memerlukan waktu yang banyak untuk mempelajari penggunaan rekam medis elektronik untuk menunjang pekerjaan saya di rumah sakit. 2. Saya dengan mudah mengatasi kesalahan saat menggunakan rekam medis elektronik. 3. Saya dapat dengan mudah menjadi mahir dalam menggunakan rekam medis elektronik. 4. Rekam medis elektronik memberikan arahan yang jelas saat saya menemukan masalah dalam mengoperasikannya. Baik, itu contoh-contoh pertanyaan yang dapat digunakan dalam kuesioner evaluasi rekam medis elektronik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.